سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan nan mulia ini kami mengajak kita untuk melihat satu tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah dalam memperlakukan istrinya. Kita lihat di dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 2481 atau juga ada dalam Sahih Bukhari hadis nomor 5225. An Anasin ibni Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas bin Malik Allah meridainya, dia berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana inda ba'dhi nisaihi, bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di salah satu rumah istrinya. Ya begitu terjemahkan itu Pak ya. Berada di rumah salah seorang istrinya. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minina ma'a khadimin biqas'atin fiha ta'amun. Lalu kemudian salah seorang istri Nabi yang lainnya mengantarkan, membawa makanan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa darabat biyadiha, lalu istri Nabi yang Nabi sedang berada di rumahnya itu ditepuknya tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakasaratil qas'ah, lalu kemudian pecahlah nampannya untuk tempat bawa makanan tadi, pecahlah piringnya. Fadhammaha, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pecahan-pecahan piring tadi dan juga makanan-makanan itu dipisahkan dan juga dikumpulkan. Wa ja'ala fiha ta'ama, lalu kemudian Nabi ambil piring yang baru dan kemudian ditaruhlah makanan yang jatuh tadi di atas piring yang baru. Wa qala, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulu, makanlah wahai tamuku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadaba'al qas'ah as-sahihah wa habasal maksurah, lalu kemudian Nabi mengganti piring yang pecah tadi dan diberikan kepada istri yang membawakan piring tadi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam riwayat yang lain saya baca berkaitan juga dengan hadis ini. Jadi ceritanya Nabi Muhammad kedatangan tamu-tamu penting. Ibarat kalau kita di Pekanbaru, Forkopindanya lah, yang kepala dinas, wali kota, gubernur, bupati datang. Lalu sebelum datang, Nabi dikabari paginya Aisyah sudah pergi ke pasar belanja sedemikian rupa untuk masak guna menjamu tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian searching lah dulu di Google, di YouTube bagaimana masak, macam-macamnya lah untuk menyenangkan hati tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah Aisyah letih masak, capek masak, tamu sudah datang. Tiba-tiba salah seorang istri Nabi yang lain datang. Dalam riwayat disebutkan ada yang menyebutkan Hafsah, ada yang mengatakan Zainab. Istri Nabi itu ulama kan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 7, ada 9, ada sampai 13. Ketika salamnya, Assalamualaikum, tentu Aisyah tahu ini suara siapa. Oh ini Hafsah nih, oh ini Zainab nih. Ternyata Hafsah atau Zainab datang juga membawa makanan, sementara Aisyah sedang masak. Ketika dilihat, oh ternyata
Zainab datang, lalu kemudian Zainab membawa makanan diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan Rasul itu ditepuk oleh Aisyah. Dalam hadis ini disebutkan fakasaratil qas'ah, pecah nampannya, pecah piringnya. Artinya apa? Lumayan agak kuat tepukan Aisyah terhadap tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pecah piringnya, Nabi kemudian mengumpulkan makanan dan ambil piring yang baru, dan pada akhirnya piring yang pecah tadi diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Satu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, barang yang kita rusak harus diganti. Barang yang rusak karena kita harus diganti. Jangankan barang, maka dalam Al-Quran pun kan disebutkan anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Nyawa dibayar dengan nyawa, mata dibayar dengan mata, hidung dibayar dengan hidung, telinga dibayar dengan telinga, as-sinna bis sinni, gigi dibayar dengan gigi, wal juruha qisas, setiap goresan luka berlaku qisas di situ, ganti. Sedangkan piring saja diganti. Nah, Bapak Ibu, pelajaran yang kedua, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi istrinya yang sedang cemburu. Bapak Ibu, kita tahu satu di antara wanita terhebat sampai hari ini itu Bapak Ibu dicatat dalam sejarah itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wanita yang paling cerdas, sahabiah yang paling cerdas itu adalah Aisyah. Aisyah termasuk dalam 5 kelompok sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Satu paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, yang ketiga Abdullah bin Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, yang keempat paling banyak meriwayatkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang kelima Abdullah bin Abbas. Aisyah ini perempuan yang pintar, salah satu istri Nabi yang sangat pintar. Coba kita tengok Pak, bagaimana kalau sudah termakan api cemburu. Sampai-sampai kalau kita melihat sekilas Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini kan sekilas memperlakukan Nabi, mempermalukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di depan tamu-tamunya yang datang Forkopinda, orang-orang hebat semuanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, begitulah Nabi memperlakukan istrinya. Dalam riwayat Al-Bukhari 5225 apa kata Nabi? Gharat ummukum. Kulu gharat ummukum. Bro, santai-santai aja. Tidak perlu kalian setegang ini. Makan. Kenapa? Ibu kalian sedang cemburu. Coba kita bayangkan itu terjadi pada diri kita, Pak. Tamu-tamu penting datang ke rumah kita, bupati, wali kota, Forkopinda, lalu kita diperlakukan oleh istri kita sedemikian rupa, Bapak Ibu. Kira-kira apa yang berlaku, Pak? Mungkin kemudian ketika itu kata kamu, dasar perempuan tak tahu diri, dasar istri begini begitu, dicaci maki, bahkan mungkin sampai main tangan. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan, khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Pelajaran besarnya Bapak Ibu, pahamilah, tidak perlu pula kita tanggapi istri kita yang sedang termakan api cemburu. Kita pulang ke rumah Pak, handphone dibuka, handphone dicek sedemikian rupa, lalu istri ngamuk-ngamuk Pak, santai aja Pak, tidak perlu ditanggapi. Istri kita itu sedemikian rupa Pak, sesungguhnya karena mereka sayang kepada kita. Betul tidak Bu? Tidak berbunyi dia Pak. Itu karena mereka sayang. Dan kemudian di sini kita pelajari, begitulah perempuan kalau sudah termakan api cemburu, hilang akal sehatnya. Hilang akal sehat wanita kalau sudah termakan api cemburu. Jadi kalau perempuan termakan api cemburu, lalu kemudian emosinya di luar kontrol, dia memaki suaminya, bahkan main tangan, Bapak Ibu, nikmati saja, itulah perempuan. Ibu memarah-marah sama bapak, ibu banting pintu, tidak masalah. Ibu banting rak piring, tidak masalah. Ibu mau apa juga lagi, bahkan lebih daripada itu tidak masalah. Begitulah perempuan kalau sudah termakan api cemburu. Tapi kalau saran saya sama ibu mau marah, ibu banting-banting, pastikan itu suami ibu Muhammad. Kalau suami ibu Muhammad, janganlah buat macam itu. Azab ibu nanti, sempat nanti semua ibu pesilat, nanti dibantingnya, digulatnya ibu nanti. Jadi inilah dua pelajaran besar Bapak Ibu, barang yang rusak harus diganti. Lalu kemudian ini pelajaran besar bagi kita sebagai seorang suami, bagaimana menyikapi istri sedang cemburu.
begitu hilang akal sehatnya kalau termakan api cemburu, Nabi membawa santai saja, Nabi tidak memaki istrinya. Begitulah tunjuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Bapak Ibu, kita bisa menauladani Nabi Muhammad dari segala sisi kehidupan kita. Seiring dengan itu, selamat kita di dunia, bahagia di yaumil kiamah, kelak di dalam surganya Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.